Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenhezer hari ini sudah menggunakan baju rompi orange dan keluar dari pemeriksaan dengan tangan terborgol. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Cukup. Halo, saya Wakil Menteri Tenaga Republik Indonesia, Bu, Immanuel Ebenhezer. Iya, ini saya di publik Ibu di Triple H. Dia nggak jauh tinggalnya dari sini kok. Ini gimana Bu persoalan kawan-kawan kerja ini, Bu? Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenhezer hari ini sudah menggunakan baju rompi orange dan keluar dari pemeriksaan dengan tangan terborgol. Sangat disayangkan ya, karena mengingat beberapa bulan terakhir ini beliau sangat aktif membela orang kecil, dalam hal ini para tenaga kerja yang mungkin mengalami kezoliman ya. Ada yang sertifikatnya ditahan dan lain-lain sebagainya. Walaupun mungkin perlu didalamin juga kenapa sertifikat tersebut ditahan. Bisa jadi karena perusahaan tersebut mau membantu tenaga kerja tersebut atau satpam tersebut yang dalam beberapa perusahaan badan usaha jasa pengamanan, karena tidak punya duit akhirnya menahankan atau menitipkan ijazahnya. Tapi apapun itu, Immanuel Ebenhezer harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, karena pidana tidak akan melihat bahwa telah berbuat begitu banyak kebaikan terhadap orang lain pada masa-masa lampau dan lain sebagainya. Ya, setiap orang subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap segala perbuatan pidana ataupun tindak pidananya. Dan tentu dalam persidangan nanti bisa dilihat sedalam apa keikutsertaan atau perbuatan pidana daripada Pak Ebenhezer ya. Jadi teman-teman semuanya, ini juga satu pembelajaran bagi kita bahwa ketika ada pejabat publik yang kelihatan begitu totalitas di dalam medsos, menyuarakan kebaikan, melakukan tindakan-tindakan yang kelihatan menolong rakyat kecil, ya pada kenyataannya mungkin di satu sisi memiliki sisi gelap. Dan inilah yang terjadi kepada Bapak Immanuel Ebenhezer. Dan sekali lagi, apapun itu, kita salut kepada KPK, kita juga salut kepada kejaksaan, kepolisian, dan secara khusus Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terus sangat aktif untuk melakukan pengejaran terhadap para koruptor ataupun tindak pidana korupsi ini ya. Dan kita bisa melihat bahwa walaupun ini adalah wakil menteri ketenagakerjaan, masih di bawahnya daripada Bapak Presiden, tetapi Pak Presiden tidak pandang bulu, tidak mau melakukan dukungan apa-apa yang salah tetap harus salah. Yang melakukan tindakan korupsi harus mendapatkan hukuman yang setimpal, karena memang sangat teramat merugikan
bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan masyarakat Republik Indonesia. Semangat! Cincai-cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau. Gue harus menjaga integritas. Berapa bang Sekali. nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah. Gitu. Yang jelas pasti miliaran. Gitu. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut.